Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu untuk mengawali kegiatan kita hari ini dengan ibadat sabda. Marilah kita persiapkan diri, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadat sabda pada Jumat pertama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang dan abadi, serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain."
yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya, kata Yesus kepada mereka. Belum pernahkah kamu baca kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini adalah tentang di mana perumpamaan dari pemilik kebun anggur yang menggarapkan kebunnya kepada penggarap-penggarap. Setelah kita membaca bersama-sama dan mendengarkan sabda tadi, dapat kita maknai sebagai salah satu usaha bentuk dalam bertransformasi dalam hidup kita. Tuhan selalu memandang segala itu baik. Bahkan sesuatu yang tidak berharga di mata manusia ternyata dapat diubah menjadi berkat. Dengan demikian, hidup kita pun senantiasa berharga di mata Tuhan. Tetapi kerap kali kita memandang diri kita pesimis dan rendah diri. Seperti halnya batu yang dibuang menjadi batu penjuru dalam bacaan Injil yang sudah kita baca di atas. Maka dengan demikian kita juga harus memiliki daya transformasi hidup. Transformasi hidup adalah perubahan dari dalam diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Usaha tersebut bisa kita andaikan seperti metamorfosis kupu-kupu yang diawali dari telur, kepompong, ulat, hingga menjadi kupu-kupu. Begitu pula dengan kehidupan kita yang berasal dari bayi sampai dewasa, yang dimana prosesnya tidak mudah untuk melewatinya. Kadang kita berada di bawah dan kadang berada juga di atas. Proses kehidupan juga tidak berjalan dengan lancar, melainkan ada saat mengalami kejatuhan ataupun keterpurukan hidup. Kita sebagai murid Kristus, kita bisa belajar untuk senantiasa mentransformasi diri, berani berubah, berani bangkit, berani berbenah, dan berani menjawab tantangan zaman sebagai usaha transformasi hidup. Momen Prapaskah menjadi kesempatan kita untuk secara khusus mentransformasi hati kita. Marilah kita setahap demi setahap mengubah hati yang keras, degil, penuh dendam, dan penuh dosa untuk menjadi hati yang penuh belas kasih dan kerahiman. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umat-Nya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Untuk siswa-siswi SMP Maria Mediatrix. Ya Bapa, kami mohon supaya Engkau mencurahkan rahmat agar sekolah tercinta kami menjadi sekolah terfavorit di kota kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Guru, ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami dengan baik, menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan untuk selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Untuk siswa kelas 9, ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami supaya kami dapat melampaui ujian-ujian yang akan kami hadapi selanjutnya dan mendapat nilai yang memuaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa yang telah kita doakan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari ini, dan dapat melampauinya hingga kami menjadi orang yang baik. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.